Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempelajari materi turunan trigonometri, alangkah baiknya kalian mengingat sifat-sifat turunan terlebih dahulu. Yang pertama, jika kita memiliki Y sama dengan K dikali U, di mana U adalah fungsi, maka Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan K dikali dengan U aksen. Kenapa K tidak diturunkan? Karena K adalah konstanta. Misal nanti kita punya Y sama dengan 3 sin X, maka yang kita turunkan adalah sin X-nya saja, karena sin X ini berupa fungsi yang kita sebut dengan U ini ya. Sedangkan 3 ini kita sebut dengan K, sehingga nanti turunannya sama dengan turunan dari sin X adalah 3 kali cos X. Oke. Nah, yang kedua, turunan Y sama dengan U plus minus V. Maksudnya U plus minus V ini adalah Y sama dengan U plus V atau Y sama dengan U min V, maka turunannya sama dengan turunan pertamanya. Jika saya punya Y sama dengan U ditambah V, maka turunannya Y sama dengan U aksen ditambah V aksen. Jika saya punya Y sama dengan U min V, maka turunan pertamanya sama dengan U aksen min V aksen. Yang ketiga, turunan dari U kali V, atau maksudnya fungsi U dikali fungsi V, maka sama dengan Y sama dengan U dikali V, maka turunan pertamanya sama dengan U aksen V plus UV aksen, atau dibalik juga boleh, VU aksen plus UV aksen. Yang keempat, turunan Y sama dengan U pangkat N, artinya jika U-nya ini berupa fungsi, maka turunannya, nah pangkatnya ini diturunkan dulu, taruh pangkatnya ini di depan, berarti N kan, dikali U sendiri. Nah, pangkatnya U berkurang 1, berarti N-1. Nah, ini belum selesai, harus dikalikan dengan turunannya U sendiri karena U-nya berupa fungsi gitu. Nah, yang kelima, turunan Y sama dengan U dibagi V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, itu tadi sifat-sifat turunan yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Baiklah, mari kita mulai berlatih contoh sederhana berikut ini. Langkah pertama, kita kerjakan soal A. Y sama dengan sin 8X. Turunan pertama dari sin 8X sama dengan Y aksen sama dengan, nah di sini ada sin 8X, ini kita anggap pertama itu sebagai sin U dulu ya. Y sama dengan sin U. Kenapa? Karena 8X-nya sendiri berupa fungsi. Fungsi U sama dengan 8X. Nah, untuk turunannya berarti kita akan menurunkan dua-duanya, baik turunan dari sin maupun turunan dari U sendiri. Sehingga kita tulis dulu tadi U-nya sama dengan U-nya sama dengan 8X, Y-nya sama dengan sin U. Nah, kalau turunan sin U apa ya? Turunan sin berarti seperti saya jelaskan sebelumnya pada video sebelumnya, turunan sin berarti cos X ya. Turunan cos X berarti min sin X. Turunan min sin X berarti min cos X. Oke. Berarti turunan dari sin U adalah cos U. Tetapi masih harus dikalikan dengan U aksen. Berarti Y aksennya, U aksennya berapa ini? U aksennya berarti turunan dari 8X adalah 8. Berarti Y aksennya atau turunan pertamanya berarti sama dengan cos U-nya tadi 8X dikali dengan turunan pertama dari U yaitu 8.
Berarti Y aksennya sama dengan 8 cos 8X. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita kerjakan yang kedua. Soal kedua yaitu B sama dengan cos min 4X. Sekarang kita kerjakan soal B. Y sama dengan cos min 4X. Nah, di sini terdiri dari dua bagian juga, yaitu Y sama dengan cos U, di mana U-nya sama dengan min 4X. Sehingga nanti turunan pertamanya adalah turunan dari cos U sendiri, yaitu sin U, masih harus dikalikan dengan, turunan dari cos U sama dengan min sin U, masih harus dikalikan dengan turunan dari U aksen U sendiri, yaitu U aksen. Sehingga menjadi Y aksen sama dengan min sin U-nya adalah min 4X dan U aksennya sama dengan min 4. Berarti masih harus dikalikan min 4 di sini ya. Sehingga Y aksennya sama dengan 4 sin min 4X. Soal C, Y sama dengan tangen pangkat 4X. Nah, di sini kita ada fungsi tangannya sendiri dan ada pangkat 4 sendiri. Maka turunan pertamanya sama dengan kita anggap tangan X itu sebagai U ya. Tangan X itu sebagai U. Berarti nanti turunan dari tangan sendiri adalah sekan kuadrat X. Nah, di sini berarti kita anggap X-nya Y-nya itu berarti menjadi U pangkat 4 ya. U pangkat 4. Nah, turunan dari U pangkat 4 sama dengan 4 kali U pangkat 3. Nah, masih harus dikalikan dengan turunan U sendiri. Berarti turunan pertamanya itu sama dengan 4 kali U-nya berarti tangen X pangkatnya 3, masih harus dikalikan dengan U aksennya sendiri. U aksennya sendiri adalah sekan kuadrat X. Jadi turunannya sama dengan ini ya. Soal nomor 5. Y sama dengan sin pangkat 5 2X. Ini terdiri dari berapa bagian? Terdiri dari 3 bagian. Bagian pertamanya U itu sama dengan sin 2X. Nah, lalu bagian keduanya nanti 2X sendiri. Lalu bagian ketiganya adalah pangkat 5-nya ini. Berarti ini kalau saya tuliskan berarti Y sama dengan U pangkat 5. Sehingga nanti turunannya berarti Y aksen sama dengan 5 U pangkat 4 kali U aksen. Nah, U aksennya bagaimana? Berarti turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin adalah cos 2X. Tapi masih harus dikalikan dengan turunan dari 2X sendiri. Karena 2X-nya ini berupa fungsi. Jadi turunan dari 2X adalah 2. Berarti U aksennya sama dengan 2 cos 2X. Sehingga turunan pertama dari Y-nya sama dengan 5 dikali U-nya berarti sin 2X. Tetapi pangkat 4 dikalikan dengan turunan U-nya sendiri, yaitu kali dengan 2 cos 2X. Sehingga Y aksennya sama dengan 5 dikali 2 berarti 10 ya. 10 sin pangkat 4 2X cos 2X. Seperti itu ya. Soal selanjutnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 3 dikurangi sin kuadrat 3x plus 1. Nah, kalau kita lihat ini terdiri dari dua bagian,
Bagian pertama yaitu kita sebut U dan bagian kedua kita sebut V. Sehingga sebenarnya ini fungsinya kalau disederhanakan menjadi U ditambah dengan V, dikurangi dengan V. Sehingga kalian masih ingat kan, kalau sifatnya itu U min V, maka turunan pertamanya, ini saya anggap Y aja, Fx sama dengan Y juga ya, Y aksennya sama dengan U aksen min V aksen. Maka kita harus mencari U aksen dan V aksennya terlebih dahulu. Nah, di sini saya batasin ya. U-nya sama dengan apa sih? Sama dengan cos 2x plus 3. Berarti U aksennya sama dengan turunan dari cos itu berarti sin. Sin lagi kan? Sin tapi negatif, yaitu sin dari ini. Berarti sin dari 2x plus 3. Tetapi karena 2x plus 3 ini berupa fungsi, maka dia harus diturunkan lagi 2x plus 3-nya. Turunan dari 2x plus 3 yaitu 2. Sehingga U aksennya sama dengan min 2 sin 2x plus 3. Sekarang V-nya. V-nya berarti sama dengan sin kuadrat 3x plus 1. Berarti turunan dari V-nya yaitu V aksen, berarti turunannya sama dengan, ini kan punya pangkat, kita turunkan dulu pangkatnya 2. Berarti masih, sekarang pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti 1, nggak usah ditulis. Kali sinnya siapa? Sin 3x plus 1. Masih harus dikali dengan turunannya sin sendiri. Turunannya sin sendiri yaitu siapa? Cos. Cos siapa? Cos 3x plus 1. Masih harus dikali dengan turunannya 3x plus 1 yaitu 3. Berarti V aksennya sama dengan 6 sin 3x plus 1 kali cos 3x plus 1. Nah, berarti turunannya di sini bagaimana? Turunannya berarti Y aksen sama dengan U aksennya tadi apa? U aksennya min 2 sin 2x plus 3. Dikurangi, ini ya, dikurangin V aksen. V aksennya tadi 6 dikali sin 2x plus 3 dikali dengan cos 2x plus 3. Nah, sekarang kita akan berlatih soal berikut ini. Fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan 5 sin x kuadrat plus 4x min 10. Jika G aksen adalah turunan pertama fungsi G, maka rumus G aksennya sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya Gx sama dengan 5 sin x kuadrat min 4x plus 4x min 10. Jadi kita anggap x kuadrat plus 4x min 10 ini sebagai U. Berarti U-nya sama dengan x kuadrat plus 4x min 10. Sehingga U aksennya sama dengan 2x plus 4. Nah, berarti kalau kita umpamakan itu sebagai U, berarti 5 sin apa tadi? Sin U. Turunannya berarti, turunan pertamanya berarti G aksen X sama dengan 5, turunan dari sin adalah cos U. Turunan dari U adalah U aksen. Ya, sehingga kita tinggal masukkan G aksen X-nya sama dengan 5 cos U-nya itu berarti X kuadrat plus 4x min 10 masih harus dikalikan dengan U aksennya yaitu 2x plus 4. Sehingga jawabannya menjadi G aksen X-nya bisa disederhanakan menjadi
Ini dikalikan dengan 5 juga boleh. Jadi sama dengan 10x plus 20 kali dengan cos dari x kuadrat plus 4x min 10. Begitu. Selanjutnya diketahui hx sama dengan 5x plus 1 dikali dengan cos 3x min 2. Turunan pertama hx adalah titik-titik. Nah, ini berarti kita buat dulu hx sama dengan U dikali dengan V. Maka nanti turunan dari hx itu sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Ini menurut sifat turunan tadi ya. Sehingga U-nya yang mana? Ini U-nya. Yang ini U-nya. Yang ini U dan yang ini adalah V. Jadi ini U, ini V. Nah, kita kerjakan dulu U dan V-nya ya. Kalau U-nya sama dengan 5x plus 1, maka U aksennya berapa? 5. Oke, berarti kita tulis di sini 5 ya. Lalu V-nya sama dengan cos 3x min 2. Ditambah U-nya sama dengan 5x plus 1. Dikali dengan V aksen. Kalau V-nya sama dengan cos 3x min 2, berarti V aksennya sama dengan turunan dari cos itu min sin. Min sin siapa? 3x min 2. Tapi masih harus dikalikan dengan turunan dari 3x min 2 sendiri, yaitu 3. Berarti di sini ya. Di sini berarti saya hapus biar enak nanti ngelihatnya. Saya ulang ya. Kalau V-nya sama dengan cos 3x min 2, berarti V aksennya sama dengan turunan dari cos yaitu min sin. Sin 3x min 2. Tapi masih harus dikalikan dengan turunan 3x min 2 sendiri, yaitu berapa? Kali 3. Oke, berarti di sini V aksennya sama dengan min 3 kali sin 3x min 2. Nah, tinggal kalian sederhanakan sendiri hasilnya ya. Jadi bisa disederhanakan ini nanti dikali dengan ini ya. Sehingga menjadi 5 cos 3x min 2 ditambah min 15 min 3 min 15x ya, maaf. Min 15x min 3 dikali dengan sin 3x min 2. Jadi ini bentuk sederhananya ya. Seperti ini. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat 3x min pi. Nilai dari f aksen pi per 2 adalah, atau nilai dari turunan pertama tapi disubstitusi dengan pi per 2 sama dengan titik-titik ya. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Jangan lupa ini U ya, berarti ini fx sama dengan sin kuadrat U. Berarti turunan pertamanya sama dengan 2 sin U. Masih harus dikalikan turunannya sin sendiri, yaitu cos U. Masih harus dikalikan dengan U, turunannya U sendiri, yaitu U aksen. Nah, berarti kita tinggal masukkan f aksen x sama dengan 2 sin U-nya berarti 3x min pi dikali dengan cos U, berarti cos 3x min pi
dikali turunan dari U sendiri. Turunan dari 3X U sama dengan 3X min Pi. U aksennya sama dengan, ya karena Pi ini sudut berarti nggak usah kita turunkan. Yang kita turunkan hanya 3X-nya saja, yaitu 3. Berarti dikali dengan 3. Atau boleh ditulis 6, ya 6 boleh dikalikan nih 2 dengan 3, yaitu sama dengan 6, ya. Nah, kalau turunan pertama Pi per 2 nya sama dengan apa? Berarti kita masukkan aja Pi per 2. Pi itu 180 dibagi 2 sama dengan 90. Berarti 6 kali sin 3 kali 90. Berarti 3 Pi per 2 dikurangi Pi sama dengan 3 Pi per 2 dikurangi dengan Pi dikali dengan cos 3 Pi per 2 dikurangi dengan Pi. Berarti sama dengan 3 Pi per 2 dikurangin Pi, berarti sama dengan Pi per 2. Ya. Sin Pi per 2 sama dengan sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Berarti sama dengan 6 kali 1 dikali dengan cos 90 berarti 0. Berarti jawabannya 0.